Halo guys, berjumpa lagi bersama saya di channel Eskitronik. Di video kali ini saya akan memasang ini guys, sebuah audio processor ya. Pada Power SLCL 506 yang kemarin saya rakit ini guys. Biar apa guys? Biar bisa main dua way ya. Jadi nanti ini kan dua channel terpisah untuk pengaturannya. Jadi nanti yang sebelah itu bisa dibuat karakter mid high, sedangkan yang sebelahnya lagi, channel satunya lagi itu bisa dibuat itu sebagai low subnya guys. Jadi biar bisa ala-ala dua way ya. Ini kita akan pasang di sini ini guys. Untuk potensi yang keempatnya nanti akan disambung pakai kabel saja ya. Yang empatnya lagi itu langsung dibautkan ke panel body powernya guys. Dan untuk mensuplai audio prosesornya sendiri saya siapkan trafo itu 2 ampere saja cukup guys. Untuk setenya bisa 12 volt ataupun 15 volt. Ini rencana akan saya taruh di sini ya. Kira-kira pantas atau enggak ya? Tapi ya pantas sih guys. Oke ya, trafonya ditaruh dekat dioda saja guys. Oke, kita siapkan ya untuk perkabelannya. Ini saya pakai kabel stereo ini guys, warna hitam. Kita ukur dulu ya untuk panjang kabelnya untuk menambahkan panjang potensionya. Kurang lebihnya segini guys. Nanti kan itu akan berjarak. Nah, kita lebihkan sedikit ya. Oke, ini keempat buah potensinya. Sepertinya untuk jaraknya itu sudah aman ya guys. Kita langsung potong saja ini untuk perkabelannya. Kita potong menjadi 4 bagian saja guys. Untuk audio processor sendiri menurut saya itu suaranya cukup bagus guys. Jadi suaranya itu untuk low subnya juga halus ya. Dan untuk middle-nya itu ada pasenya ya, ataupun ada pengaturan bodinya. Jadi kita bisa pilih middle yang halus ataupun pilih middle yang suaranya itu suara mid yang asli ya guys. Jadi kan ada suara mid yang cempreng dan ada suara mid yang tebel itu guys. Jadi itu nanti bisa diatur lewat yang potensio fase guys. Kalau untuk bodinya itu untuk khusus untuk middle-nya itu sendiri guys. Dan untuk bottom itu buat low frekuensinya guys. Dan untuk high-nya juga ada itu guys. Jadi ini ala-ala apa ya, ala-ala crossover lah gitu guys. Namun ini cocok guys untuk rumahan. Ini saya sering pakai audio processor ini untuk yang minimalisan itu guys. Ini kita kupas untuk kabel stereonya ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin 2 way pakai audio processor juga bisa guys. Tidak usah beli crossover ya kalau buat sekedar buat apa ya, miniaturan itu ya, karaokean dan lain sebagainya. Ini sudah kita kelupas untuk perkabelannya, tinggal kita rakit ya. Oke ya, untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel Eskitronik, saya ucapkan selamat bergabung ya. Ini kebetulan untuk akhir minggu-minggu ini tuh kebanyakan itu garapannya itu audio guys. Untuk televisiannya ada sih, cuma ada beberapa saja guys. Ini yang lagi ini ada yang audio miniaturan itu guys. Ini kita lepas ya untuk potensionya. Jangan lupa di subscribe ya guys, di like juga guys, dan juga di komen guys apabila ada pertanyaan ya seputar tema yang ada di video kali ini. Ternyata untuk pecinta miniatur sendiri itu guys ya, semakin hari itu kayaknya semakin banyak sih.
Karena apa? Kemungkinan kalau yang mereka pilih itu kenapa pilih miniatur, kemungkinan kalau beli speaker pabrikan itu ya, yang speaker aktif itu mungkin kurang mantap ataupun kurang berkenan gitu guys. Jadi kebanyakan sekarang memilih jalur miniaturan guys. Gak tahu sih kalau di daerah kalian ya. Kalau di sini rata-rata itu kalau miniaturan setiap rumah itu hampir punya guys. Jadi kalau naruh speaker itu biasanya di depan rumah, jarang ada yang di dalam rumah, malah guys ditaruhnya di depan rumah. Itu speknya kadang 12 kali 2, terus middle-nya 10 in ataupun 15 in kali 2 ditaruh di pinggir rumah ataupun depan rumah, teras rumah ya. Jadi sangat ramai di sini guys untuk miniaturan. Ya kita masukkan ya, untuk yang merah kita taruh di tengah saja ya, dan yang serabutnya besar itu kita taruh samping, yang putih taruh sampingnya lagi ya. Dan nanti di next video kemungkinan ada mau merakit power amplifier, untuk speknya itu agak lebih besar guys, masih SOCL itu guys. Nanti itu yang di tap dan menggunakan trafonya itu rencananya pakai toroid guys, yang tembaganya itu full Hellenic Jerman guys. Jadi simak nanti di next videonya guys, akan merakit power amplifier lagi. Dan saya juga ada rencana mau bikin box CBS nih guys, 15 in guys. Nanti akan tak bikin video ya guys, biar teman-teman mungkin ada yang pengen bikin gitu ya. Jadi biar kita sama-sama di sharing ya guys. Oke, ini kita masukkan untuk perkabelannya guys. Langsung saja kita solder. Saya itu menggunakan soldernya ini yang modelnya model apa ini, yang soldernya model apa itu namanya, yang adjustable itu guys, yang bisa diadjust untuk suhunya. Menurut saya sih itu lebih enak dipakainya timbang daripada solder yang biasa itu. Ini kita kasih bekas potongan apa itu namanya, bekas potongan bodi kabelnya supaya lebih rapi saja sebenarnya guys. Dikasih boleh, enggak juga boleh ya. Kalau dikasih seperti ini kan biar seperti pabrikan ya, lebih rapi. Oke guys, kita kasih timah saja ini biar masukin ke lubang PCB nya itu serabutnya itu tidak berantakan ya, nggak seperti yang tadi itu agak susah tadi nggak dikasih timah ya. Untuk pemasangan kabelnya itu seragam semua ya, merah di tengah semua, yang putih di samping, yang rambut besar itu di samping juga guys, biar seragam semua ya. Selain estetik juga itu biar nanti masang ke potensionya juga biar tidak rawan terbalik ya kalau seragam. Oke guys, kita tekuk sedikit seperti ini untuk perkabelannya, langsung kita solder guys. Apakah kalian juga banyak yang menggunakan audio processor guys, atau menggunakan parametrik? Oke ya, ini sudah baru dapat 2. Nanti selanjutnya saya akan lanjutkan lagi nih guys. Ini kita potong lagi seperti ini, dilanjut kembali masang kabelnya. Oke guys, saya skip dulu tadi ya biar tidak terlamaan videonya. Ini kan sudah seragam ini kan ya, tengah merah semua, putihnya di samping, dan yang serabutnya juga di samping ya. Lanjutnya kita akan pasang ke potensionya ini.
Untuk memasang ke potensionya itu sangat mudah ya guys. Dan jangan sampai terbalik guys, nanti untuk arah pemutaran volumenya itu jadi kacau nanti ya. Jadi harus lurus nih guys, sama yang di lubang PCB ya. Ini yang serabut kita taruh samping, merah di tengah, yang putih juga di samping ya. Jadi nanti akan arahnya itu seperti ini guys. Ini kan seperti ini ya, kita bikinkan kabel dan jadinya itu seperti ini, jadi masih lurus ya, cuma diperpanjang untuk jaraknya saja. Oke, selanjut kita pasang. Oke, yang merah di tengah ya, jangan sampai ditukar. Oke guys, ini dia untuk hasilnya ya. Lanjut ke potensio berikutnya ini guys. Kita kasih T0 terlebih dahulu guys, kita kasih timah seperti ini. Dan untuk kaki potensionya juga kita tambahkan timahnya ya, baru kita solderkan untuk kabel ya. Nah seperti ini guys, sama untuk pemasangan seperti yang awal tadi ya, yang merah di tengah, yang putih di pinggir, yang serabut juga di pinggir ya. Oke guys, ini sudah saya pasang ya untuk semuanya ini. Dan selanjutnya kita pasang untuk kabel yang ke trafo ya guys, untuk power supply-nya ini guys. Kita ukur dulu untuk kabelnya, kurang lebihnya ada 30 cm ya guys. Ini yang hitam itu buat ground ya, hitamnya itu buat ground. Ini bisa pakai sedotan T0 ataupun atraktor ya, bisa juga pakai solder seperti tadi untuk melubanginya. Oke, ini yang hitam untuk ground kita solder terlebih dahulu. Dan nanti yang warna merah sama hijau itu yang buat 12 volt ataupun 15 voltnya ya. Nah
kita solder juga ya, warna hijau ini yang buat AC 12 volt ataupun 15 voltnya. Oke ya, ini sudah, tinggal kita pasang kabel untuk output dan inputnya ya. Yang dari output audio processor itu masuk ke input potensio ampli guys, ataupun masuk ke input power SOCL nya. Dan ini untuk saklarnya itu kalau ditekan itu aktif, sedangkan kalau dilepas ke depan itu di bypass ya, alias tidak terpakai untuk audio prosesornya. Kalau ketekan ke dalam itu aktif untuk audio prosesornya guys. Baik, kita akan pasang dulu untuk trafonya, kita ukur ya sebagai ini, tandai pakai pensil guys ataupun pulpen. Dan lanjut kita akan bor. Oke guys, ini untuk lubangnya sudah tembus ya, ataupun sudah dilubangin pakai bor. Dan kita pasangkan dulu ke trafonya ini guys, dari audio processor. Yang ini untuk AC nya terlebih dahulu ya. Nanti untuk AC nya itu diparalel sama trafo yang besar ya. AC dipasangnya itu di angka 0 dan 220 volt, lalu diparalel ke trafo yang besar nanti nih. Ini guys, cara megang timahnya itu seperti ini ya, jadi tangan kita itu gerak semua ya guys. Kalau pakai cepitan sebenarnya lebih mudah guys, tapi agak terlalu ribet ya. Kalau saya gampang yang seperti tadi guys, menyortir. Ini kita pasang ini untuk PSU nya ya, yang 12 volt, yang hitam itu untuk ground, yang merah hijau untuk 12 volt atau 15 voltnya ya. Hitamnya ke CT ya, langsung saja kita kupas. Kita pilih yang 15 volt saja guys, biar biasanya kalau trafo 2 ampere itu 12 voltnya itu keluarnya kalau diukur AC nya itu hanya 10, kalau yang 15 biasanya pas 12 volt guys. Beda kalau trafo besar ya. Jadi ini langsung kita pasang saja ya. Oke, kita taruh sini ya. Dan yang ini kita pasangkan, paralelkan ke input trafo yang besar guys. Oke, jadi seperti ini ya masang ya. Ini kita paralelkan. Dan selanjutnya kita tinggal pindahkan ini yang kabel input yang kemarin yang sudah dipasangkan ke cek akai, ini yang dari potensio amplifier itu langsung kita masukkan ke output audio prosesornya ini guys.
kita lepas dulu ya. Dan ini kita lepas untuk kabel tisnya juga nih, nanti kita ikat ulang lagi ya, karena tadi itu rencananya itu audio processornya itu terpisah untuk boxnya, namun kata yang punya suruh dijadiin satu saja guys. Jadi ini ada perubahan ini untuk layout kabelnya nih, biar simple katanya guys. Oke, ini masuk dari input potensio amplifier itu ya, ataupun input powernya itu langsung masuk ke outputnya guys, output dari audio prosesornya guys. Jadi kalau merakit power amplifier ya guys, itu usahakan untuk perkabelannya itu pakai yang bagus guys, jangan asal-asalan kabel itu ya. Kalau buat kabel input ya pakai untuk kabel stereo gitu guys, khusus untuk input. Kalau untuk power supply ya gunakan kabelnya itu yang jangan terlalu kecil ya guys. Kalau yang besar-besar itu buat yang di key drivernya. Kalau untuk yang tune control seperti ini ya gunakan yang agak kecil tapi yang tembaga guys. Nah seperti ini ya, ini tinggal satu lagi. Biasanya perkabelannya kalau tidak sesuai standar itu nanti akan rawan noise, dan juga suara yang dihasilkan itu nantinya kurang jernih ya. Jadi nanti akan bingung tersendiri yaitu penyakitnya di mana ya. Jadi kalau usahakan kalau merakit itu pakai yang standar guys untuk ukuran kabelnya, dan kualitas kabelnya juga pakai yang bagus guys, jangan yang asal-asalan guys. Dan usahakan juga yang kerapian guys, jadi biar selain bunyinya itu bagus harus estetik ya. Oke, kita pasang di output audio processor ini yang ke input power. Ini masukinya agak susah guys. Oke, ini sudah masuk ternyata. Wah, ini kelihatannya itu bentar guys, ini ada yang ketuker kelihatannya, ini kabel yang sebelah sini nih. Oke, gini kita pindah ke untuk posisi kabelnya ya. Ini kok malah di bagian input ya. Oke guys, kita pindah ke bagian output ini kan, dari input power amplifiernya ya. Waduh, gagal fokus guys. Nah yang bener itu dipasangnya tuh di bagian sini ya. Ini agak susah kabelnya ya guys. Oke, kita satu-satu saja ini nyoldernya ya.
Oke guys, ini sudah berhasil dipasang ya. Kita tinggal pasang kabel input yang ke soket AK nya guys, untuk cek inputnya ya. Ntar kita carikan kabel lagi, kita potongkan kabelnya, kita ukur guys. Oh, kira-kira seginilah, cukup ini guys. Oke, kita potong, kita jadikan dua seperti ini. Seperti apakah nanti untuk bunyinya, nanti ada di part berikutnya nanti ya, untuk cek soundnya, ataupun nanti langsung dicek sound kan ke tempat yang punyanya saja, nggak apa-apa nanti guys. Tinggal satu lagi kita pasang yang untuk inputnya. Hampir selesai ini ya, tinggal kita nanti bautkan atau kita masukkan ke lubang yang tadi sudah kita bikin atau lubangnya nih. Nah, kita pelintir-pelintir untuk kabelnya, kita kupas langsung 2 biji kabel guys. Seret, kita tarik. Nah, seperti ini kan langsung terkupas kedua-duanya. Oke, langsung kita solder ke bagian input nih. Ini bisa pakai atraktor atau sedotan timah, ataupun bisa seperti ini ya guys. Ini lagi males menggunakan sedotan timah nih. Jadi pakai solder saja untuk melubanginya ya. Wah, kameranya kok kurang fokus. Oke, fokus kembali, fokus. Oke, fokus. Tinggal beberapa langkah lagi selesai ya untuk pemasangannya. Tinggal kita rapi-rapikan untuk perkabelannya dan kita pasangkan untuk potensionya. Sudah deh, selesai nih guys. Ntar ini lewat mana ya? Waduh. Ntar guys, kita cari posisi yang aman ya. Kita masukkan dulu saja ini untuk kitnya ini. Ntar ini perkabelannya lewat mana nih? Oke, lewat bawah ini yang inputnya ya. Ntar guys, kita sambil kita rapikan. Oh, ini ada yang ini nih, kita lepas dulu nih. Nanti kita ketali kembali nih. Ada yang menghalangi. Oke, ini
Coba masukkan kembali guys, dan lubangnya belum pas. Nah itu lubangnya, kita dorong guys. Oke ya, kita kasih ring ya, lalu kita baut yang kencang ya guys. Kalau untuk potensionya, untuk bodi potensionya bisa ditambahin ground, bisa juga tidak. Kalau bodi amplinya sudah ada groundnya, tapi untuk potensionya nggak usah dikasih ground lagi guys. Tapi kalau bodi powernya belum terkonek ke ground, bisa ditambahkan ground untuk bodi potensionya, biar meminimalisir noise ya. Kalau sudah nggak noise sih nggak perlu ditambahin juga nggak apa-apa sih. Wah ini ringnya hilang dua, nggak apa-apa lah, nggak dikasih ring nih yang 2 biji. Oke, ini kita lepaskan untuk bautnya ya, dan ringnya biar kita pasang kembali nanti. Ini durasinya agak lama ya guys, jadi biar mungkin ada teman-teman yang baru pengen belajar power amplifier, biar sama-sama kita belajar ya guys, biar sama-sama kita tahu ya, biar mudah-mudahan bisa jadi terinspirasi buat teman-teman semua ya. Oke, ini kita tinggal pasangkan sesuai lurus-lurusannya guys. Tadi yang bottom lurus bottom itu biar enak nanti untuk pengaturannya ya. Ini yang fase kita luruskan dengan fase yang ada di sebelahnya itu guys, biar sama lurusnya. Nah tinggal satu lagi nih ya. Oke guys, ini sudah selesai ya. Ini sudah hampir di penghujung video ya guys. Nanti simak di video berikutnya untuk cek soundnya, ataupun nanti bisa dicek sound di lokasi guys, ataupun dua-duanya nanti akan saya coba ya, cek sound di rumah saya sendiri dan di lokasi yang punya nanti akan saya cek sound kan ya untuk hasil suaranya, biar teman-teman itu nanti kalau ada yang mau merakit pakai audio processor itu tahu ya rekomendasinya pakai audio processor itu seperti apa suaranya ya. Oke, sambil kita kencangkan. Jangan dilupa di like, di komen, dan di subscribe guys, dan juga di share biar video ini tuh ramai guys, biar bisa menginspirasi ke teman-teman semua ya guys. Oke. Oke, segini biar lebih kencang kita kencangkan pakai tang ini ya,
biar lebih afdol ya. Kalau cuma pakai tangan barangkali nanti kurang kenceng ya. Oke kawan-kawan, ini tinggal masang ke jack AK-nya ya. Oke, ini sudah di penghujung video ya guys. Selamat berjumpa lagi dari nanti di next video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.